Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Kimia, channel untuk kalian siswa SMA dan SMK yang ingin belajar kimia. Mudah-mudahan dengan channel ini terbantu akan kesulitan kalian dalam belajar kimia. Jika memang suka, silakan subscribe dan tekan loncengnya. Pembahasan soal kesetimbangan kimia bagian pertama. Nomor 1. Perhatikan data reaksi kesetimbangan berikut. 1, 2, 3, 4. Pasangan reaksi kesetimbangan yang hasil produknya semakin bertambah. Produk bertambah, berarti ini bertambah. Artinya kesetimbangan bergeser ke kanan. Agar produk bertambah, berarti kesetimbangan bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar. Nah, ini. Tekanan diperbesar itu berarti memperkecil volume. Kalau volume kecil, kesetimbangan itu akan bergeser ke arah jumlah koefisien atau partikel yang sedikit. Gitu ya. Maka kita cek satu persatu. Nomor 1 ini kiri berapa? Kiri 4, kanan 2. Ya. Berarti geser ke jumlah yang kecil, yaitu ke kanan. Berarti ini ke arah produk berarti ya. Ini kiri 3, kanan 2. Berarti kecil kanan, berarti geser ke kanan, ke arah produk. Yang nomor 3, kiri 1, kanan 2. Maka sedikit kecil yang kiri, berarti gesernya kiri. Berarti bukan, ini bukan produk. Ya, gesernya ke arah reaktan yang ini. Dan yang keempat, kiri kanan sama-sama 2, maka tidak terjadi pergeseran. Nah, jadi yang produknya bertambah, yang bergeser ke kanan. Maka ini jawabannya yang A. Lalu yang nomor 2, Eptanas tahun 1990. Faktor yang tidak mempengaruhi sistem kesetimbangan pada reaksi H2 gas plus PR2 gas menjadi 2HBr gas delta H min 26 tidak mempengaruhi kesetimbangan ya. Artinya tidak menggeser kesetimbangan gitu ya. Maka kita analisa dari reaksi ini. Yang pertama dari jumlah koefisiennya, kiri 2, kanan 2. Berarti kalau sama, ini tidak terpengaruh oleh perubahan volume maupun tekanan. Gitu ya. Jadi, ini tidak terpengaruh oleh perubahan volume dan tekanan. Jadi, jawabannya yang C. Tapi saya tambahin lagi. Dengan melihat delta hanya negatif, itu berarti reaksi ke kanan adalah reaksi eksoterm. Berarti yang ke kiri ke sana adalah endoterm. Ya. Kalau reaksi seperti ini suhunya dinaikkan, nah berarti bergeser ke arah endoterm atau bergeser ke kiri. Kalau bergeser ke kiri, HBr-nya berkurang, PR2-nya bertambah, H2-nya bertambah. Kalau suhunya diturunkan, gesernya ke kanan ke arah eksoterm. Suhu turun ke arah eksoterm. Kalau suhu naik ke arah endoterm. Naik endo, turun ekso gitu ya. Nah, jadi kalau suhunya diturunkan akan bergeser ke arah kanan, ke arah eksoterm. Sekarang faktor yang lain konsentrasi. Kalau H2 dan PR2 masing-masing ditambah, atau salah satu ditambah konsentrasinya, maka akan bergeser ke kanan, HBr-nya akan bertambah. Begitu pula sebaliknya, kalau HBr-nya ditambah, maka akan bergeser ke kiri, H2 dan PR2-nya bertambah. Sehingga ini yang tidak mempengaruhi sistem kesetimbangan adalah, ini tadi nomor 1 ini ya, yaitu volume dan tekanan. Jadi kalau tekanan dirubah maupun volume dirubah, tetap saja tidak terjadi pergeseran. Nomor 3. Pada kesetimbangan 2NH3 menjadi N2 plus 3H2,
jika tekanan diperbesar. Ingat-ingat, tekanan diperbesar itu artinya volume menjadi kecil. Nah, kalau volume kecil akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Kita hitung, kiri ada 2 koefisiennya, kanan ada 4. Jadi bergesernya ke kiri, karena kiri lebih kecil. Nah, kalau bergeser ke kiri, maka nanti pilihannya adalah antara D dan E. Ya. Nah, kemudian keterangan berikutnya. Selama dilakukan pada suhu tetap, jadi artinya kalau reaksi itu dilakukan pada suhu yang tetap, maka harga K tetap, gitu ya. Walaupun terjadi pergeseran adalah harga K-nya tetap. Karena apa? Karena pada dasarnya pergeseran kesetimbangan itu adalah sebagai bentuk respon karena terjadinya nilai K yang berubah. Nah, agar tidak berubah maka harus terjadi pergeseran, gitu. Jadi selama suhunya tetap, maka harga K-nya tetap. Jadi pilihannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 4. Molekul zat A terbentuk dari 2 molekul zat B. Maaf, molekul zat B terbentuk dari 2 molekul zat A. Dan kedua bentuk berada dalam keadaan setimbang. Reaksinya seperti ini. Bila larutan mengandung zat A dan B berada dalam kesetimbangan diencerkan. Diencerkan itu berarti pengertian di sini adalah ini dalam bentuk larutan cair ya. Diencerkan berarti menambah pelarut. Nah, kalau menambah pelarut itu berarti memperbesar volume. Mengencerkan larutan cair berarti memperbesar volume. Perbesaran volume akan menggeser reaksi ke arah jumlah koefisien atau partikel yang lebih besar. Nah, mana yang lebih besar? Yaitu kiri 2, kanan 1, berarti ke kiri. Akan ke kiri. Maka bagaimana kalau ke kiri? A-nya akan bertambah. B-nya berkurang harusnya ya. Konsentrasi A dan B tetap bukan. Jadi jawabannya yang A gitu. Nomor 5. Bila tekanan diperbesar, maka kesetimbangan gas yang bergeser ke kanan. Nah, tekanan diperbesar, volume jadi kecil ya. Ingat, tekanan diperbesar, volume jadi kecil. Nah, bergeser ke kanan, oh berarti ke kanan, sebelah kanan itu koefisiennya yang sedikit. Ya, tekanan diperbesar atau volume diperkecil, itu berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Agar bergeser ke kanan, berarti kanan koefisiennya yang kecil. Nah, ini yang kecil mana? Kita cek satu-satu ini. Ini kiri 2, kanan 2, maka tidak bergeser. Ini kiri 4, kanan 5, bergesernya ke kiri yang lebih kecil. Ini kiri 1, kanan 2, akan bergeser ke kiri juga. Ini kiri 4, kanan 2, ini salah, ini kiri. Maka ini bergeser ke arah kanan, karena kanan lebih sedikit. Nah, jadi pilihannya yang nomor 4 saja. Pada soal yang bentuk begini itu, pilihannya begini. Kalau A itu 1, 2, 3 benar, B 1, 3, C 2, 4, D 4 saja, E semua benar. Jadi ini jawabannya adalah yang D. Itu. Nomor 6. Ke dalam ruangan tertutup dimasukkan 1 mol gas A dan 1 mol gas B. Setelah reaksi menurut persamaan 2A plus 3B menjadi A2B3 dan dicapai kesetimbangan, masing-masing masih terdapat 0,25 mol gas B. Kalau volume ruang 1 desimeter kubik atau 1 liter, maka tetapan kesetimbangan reaksi tersebut adalah berapa? Kita tulis reaksinya, ini reaksinya. Terus kita buat formatnya itu mula-mulanya kita lihat A-nya 1 mol, B-nya 1 mol, ini belum ada. Terus berikutnya yang bereaksi tidak tahu, tapi di situ disebutkan dicapai kesetimbangan masih terdapat. Nah, maka ini
ada satu baris lagi yaitu baris setimbang. Jadi formatnya ini nih, mula-mula reaksi setimbang. Nah, kadang-kadang ini diganti dengan terure kalau reaksinya perurean gitu. Nah, jadi pada keadaan setimbang, ini pada baris ini, terdapat B 0,25 ini. Tadinya B ada 1, setelah terjadi reaksi tinggal sekian. Nah, itu berarti yang telah bereaksi sebanyak 0,75. Berkurang B-nya. Ya, B-nya berkurang karena akan membentuk ini. Nanti ini bertambah. Ini juga akan berkurang karena A dengan B membentuk AB gitu ya. Berarti ini akan berkurang berapa? Ingat perbandingan koefisien. Jadi baris reaksi ini berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Maka lihat ini 3, 2, 0,75 berarti ini 0,5. Berkurang 0,5. Sini koefisien 1 berarti 0,25 bertambah ya. Ini berkurang karena membentuk A2B3, maka ini bertambah. Kemudian di baris timbang untuk yang A semula 1 mol berkurang 0,5, maka tinggal 0,5. B semula 1 mol berkurang 0,75, tinggal sekian. A2B3 semula tidak ada, lalu bertambah jadi ada sekian. Nah, terus volume 1 desimeter kubik atau 1 liter. Kemudian kita akan mencari konsentrasi masing-masing. Konsentrasi itu adalah mol per volume. Nah, ini mol per volume. Molnya ini, volumenya 1 liter. Ini juga, ini ya. Hasilnya adalah ini dalam bentuk desimal. Kalau bentuk pecahan biasa ya setengah itu 1/2, 1/4, 1/4. Nah, terus dimasukkan ke rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang begini nih. Kanan dibagi kiri pangkat koefisiennya. KC, ya, kanannya A2B3 pangkatnya 1 ya. Kirinya A pangkatnya 2 kali B pangkatnya 3. Terus nilainya dimasukkan ini. Dimasukkan nilai ini ke sini. Nah, ini bisa dicoret di 1/4, ini setengah kuadrat kan 1/4 juga. Coret dengan ini nih. Habis maka tinggal ini. 1/4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64. Jadi ketemunya 1/64 sama dengan 64. Jadi jawabannya yang ini. Itu nomor 6. Oke, selanjutnya nomor 7. Pada suhu tertentu dalam ruang 10 liter terdapat keseimbangan dari reaksi 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Bila 80 gram SO3 dipanaskan sehingga keadaan setimbang tercapai, pada suhu itu ternyata perbandingan mol SO3 dan O2 2:1. Udah, reaksinya gini saja ini. Nah, nanti reaksi ini, nah ini reaksinya ya. Oh bukan, ini mencari molnya dulu. Mencari molnya. Molnya adalah massa per mR 80/80, 1 mol. Tulis reaksinya, terus formatnya. Nah, formatnya selalu begini nih ya. Mula-mulanya ini. Nah, ini 1 mol. Sini belum ada, sini belum ada. Yang bereaksi tidak tahu. Tapi nanti setelah kesetimbangan ini dibanding ini nanti 2:1. Lah, bagaimana itu? Maka caranya kita misalkan di sini yang bereaksi berkurang X mol. Nah, berkurang karena ke sana ya. Kalau ini bertambah, karena di kanan bertambah ini. X mol. Kenapa kok sama? Karena koefisiennya sama. Nah, kalau ini koefisien 1, berarti bertambah setengah X mol. Oke? Maka ini dikurangkan ini, jadinya 1 min X, ini tidak ada lalu ada. Maka ini X mol, ini tidak ada lalu ada, ini berarti setengah X mol. Terus ini dibanding ini 2:1 itu kata soal ini. Maka ini deh 1 min X per setengah X sama dengan 2:1. Ini kalikan silang gitu ya. Kalikan silang maka ini ke sana ketemunya 1 min X. Setengah X kali 2 maka ketemunya X gitu ya. Kalau ini X-nya ke sini berarti 2X. Maka
1 sama dengan 2X, maka X-nya adalah setengah atau 0,5. Terus susunan setimbangnya jadinya dimasukkan ke sini setengahnya. Maka ini 1 dikurangi setengah 0,5, ini X-nya setengah, ini setengah mol gitu. Terus dicari konsentrasinya, karena volumenya 10 liter, konsentrasi itu mol setimbang dibagi volume, maka ini dibagi 10, bagi 10, bagi 10. Ya, terus dimasukkan ini 0,05, 0,05, 0,025 ya. Terus tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini berarti yang kanan dibagi yang kiri, masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Yang kanan SO2 pangkat koefisiennya 2 ini ya. O-nya pangkatnya 1. Per SO3 pangkatnya 2. Dimasukkan nilai-nilai ini ke sini. Nah, ini masukkan SO2-nya ini 0,05 kuadrat. Ini O2-nya, ini SO3-nya. Ini coret saja ini. Nanti coret-coret kan gitu ya. Tinggal 0,025. Maka KC-nya sekian. 0,025 jawabannya yang E. Gitu. Oke. Nomor 8. Reaksi kesetimbangan dari pembakaran P2O5. Nah, reaksinya P4 plus 5O2 menjadi 2P2O5. Datanya ini. Konsentrasi pada kesetimbangan. Berarti ini sudah setimbang ini. Reaksi ini, nah ini mula-mulanya tidak ada pokoknya. Nggak usah disebutkan, pokoknya diketahui pada keadaan setimbang langsung ini. Ini 0,1, 3,0, 0,4. Kemudian yang ditanyakan tetapan kesetimbangannya. Maka KC-nya adalah kanan dibagi kiri ya, pangkat koefisiennya. Seperti ini. Ini kanan, ini kiri ya. Terus dimasukkan nilainya. Masukkan nilai-nilai ini. P2O5-nya ini sekian. Terus P4-nya ini. O2-nya ini 3. Maka setelah dihitung, oh di sini dihitung. Ketemunya ini. Ya. Sama. Nggak usah dihitung, ding, itu. Sekarang nomor 9. Pada kesetimbangan NH3 menjadi N2 plus 3H2, padakan setimbang, sudah setimbang ini berarti ya, memiliki tekanan parsial N2 100 atm, H2 10 atm, NH3 50 atm. Nah, reaksinya ini aja. Nah, sudah setimbang ini. Jadi kita tidak perlu pakai mula-mula lagi. Ini 50 atm, ini 100, ini 10 atm. Maka tinggal kita masukkan ke rumus Kp, tetapan kesetimbangan Kp. Maka rumusnya ini. Kp adalah Pn2, tekanan gas H2, dikali PH2 pangkat 3, ini pangkat 3 ya. Terus ini NH3, PNH3 pangkat 2, ini pangkat 2. Terus dimasukkan nilainya, N2-nya 100, H2-nya 10, 10 pangkat 3 berarti. Terus NH3-nya 50, pangkatnya 2 ini. Maka akan ketemu ini adalah 100.000 dibagi 2.500 ya, dicoret angkanya seret gitu, maka akan ketemu 40. Itu Kp-nya 40. Nomor 10 sekarang. Di dalam wadah 1 liter dicampurkan sebanyak 1 mol gas NO dan 0,6 mol gas CO2. Dan terjadi reaksi kesetimbangan seperti itu. Bila pada kesetimbangan terdapat 0,1 mol gas CO2, maka harga KC-nya berapa? Kita tulis reaksinya ini, formatnya selalu begini, yang diketahui adalah 1 mol NO dan 0,6 mol CO2, maka ini belum ada. Nah, pada kesetimbangan terdapat 0,1 mol gas CO2. Ini nih di sini nih 0,1 mol. Tadinya 0,6, sekarang kok 0,1. Oh, itu berarti di sini berkurang 0,5.
Kenapa berkurang? Karena bereaksi dengan ini membentuk sini dan sini. Jadi ini berkurang juga, ini bertambah ya. Berkurangnya sesuai perbandingan koefisien ini. Ini 1 koefisiennya, berarti ini berkurang 0,5 juga. Yang ini bertambah 0,5, ini bertambah 0,5. Lalu dilengkapi di sini. 1 berkurang 0,5, tinggal 0,5 mol. Tadinya tidak ada, lalu ada 0,5, ini juga 0,5. Selanjutnya, rumus KC-nya, lihat persamaan reaksi ini, berarti kanan dibagi kiri, pangkatnya 1 semua nih, karena koefisiennya 1. Nah, dimasukkan. Ini NO2-nya, ini 0,5. CO-nya, ini 0,5. Terus ini NO-nya ini. Terus CO2-nya ini. Nah, coret seret gitu ya. Maka akan tinggal 5. Nah, jadi KC-nya 5. Jawabannya yang E. Nomor 11 sekarang, pada reaksi penguraian metanol. Jika harga ketetapan timbangan proses tersebut 0,5, maka harga Kp dari reaksi tersebut adalah berapa? Hubungan Kp dengan Kc adalah Kp sama dengan Kc kali RT pangkat N, di mana delta N maksud saya. Delta N adalah jumlah koefisien kanan dikurangi jumlah koefisien kiri yang gas saja. Nah, untuk reaksi ini, yang kanan itu kan 1 tambah 2, berarti 3. Kiri 1, berarti 3 kurangi 1, 2. Berarti nanti ini pangkatnya 2. Maka dimasukkan Kp, Kc-nya sudah 0,5 ini, R-nya 0,082, dikalikan T-nya itu jadikan Kelvin, karena ini Celsius, jadikan Kelvin ditambah 273, jadi nilainya itu 300 gitu ya. 0,5 kali 0,082 kali 300 kuadrat, gitu. Maka jawabannya yang D. Oke, begitulah bunyinya. Selanjutnya yang nomor 12. Pada suhu tertentu terjadi reaksi kesetimbangan itu. Pada tekanan setimbang terdapat tekanan parsial gas H2X ATM, NH3Y ATM. Sedangkan Kp-nya 54, maka tekanan parsial N2-nya berapa? Kp untuk reaksi ini adalah PNH3 pangkat 2, ini harus pangkat 2 ya. Terus ini PN2 kali PH2 pangkat 3 ini. Harusnya gitu ini keliru nulisnya. Maka ini 54, PNH3-nya ini Y, jadi Y kuadrat. Terus ini PN2-nya belum tahu, sedangkan PH2-nya ini PH2X, jadi X pangkat 3 ini, pangkat 3. Maka ini ke sana, 54-nya ke sini. Maka ketemu PN2-nya, tekanan parsial gas N2, Y kuadrat dibagi 54 kali X kuadrat. Maka pilihannya yang B. Nomor 13. Pada suhu dan volume tertentu, HI terurai menjadi H2 dan I2 dengan derajat disosiasi 0,4. Jika tekanan total gas setelah kesetimbangan tercapai 1 atm, maka tetapan kesetimbangan Kp adalah berapa? Reaksinya ini, formatnya ini, ya. HI-nya berapa tidak tahu. Ya kita misalkan X mol, nah, tapi yang terurai tahu, maka yang terurai adalah X kali yang terurai, yaitu 0,4 kali X gitu. Terus di baris ini ingat-ingat sebanding koefisien. Ini 2 sekian, maka kalau 1 ini separohnya 0,2, jadi bertambah 0,2, ini juga sama bertambah 0,2. Maka pada susunan setimbangnya ini 0,6 ya. Ini kan 1x dikurangi 0,4x kan 0,6x ya. Ini 0,2x, ini 0,2x mol gitu. Molnya tidak saya tulis. Nah, kalau ini dijumlahkan ya dengan ini, maka jumlahnya adalah X, masih
0,6 ditambah 0,4 kan 1 X. Ini namanya mol total. Volume totalnya, tekanan totalnya 1 atm. Lalu menghitung tekanan parsial masing-masing gas. Gas Hi, H2, I2. Caranya, untuk menghitung tekanan parsial gas Hi, maka mol Hi pada kesetimbangan yaitu ini, dibagi mol total kali P totalnya ini. Kita masukkan nilainya 0,6 X ya. Mol totalnya X ini, totalnya X. P totalnya 1 atm, maka 0,6. Begitu pula yang H2 dan N2, maka masing-masing 0,2 atm. Terus dimasukkan ke rumus Kp. Nah, Kp seperti ini. Kp sama dengan tekanan H2 kali tekanan I2, tidak pangkat ini ya, karena satu-satu ini koefisiennya, dibagi tekanan Hi pangkat 2, ini karena koefisien 2. Dimasukkan nilai-nilai ini. Masukkan 0,2 kali 0,2 kali ini, maka temunya 0,04. Oke, ini komanya maju dua-duanya menjadi 4/36 dibagi 4 jadi 1/9. Jawabannya yang ini. Begitu. Sekarang nomor 14. Soal UGM tahun 2008. Pada suhu dan volume tetap 1 mol PCl5 gas terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Jika ketetapan kesetimbangan Kp-nya adalah 4/15 dan setelah kesetimbangan tercapai tekanan totalnya menjadi 1,4 atm, maka derajat disosi atau derajat penguraian PCl5 itu berapa? Ini reaksinya, Kp-nya ini, maka dari formatnya ini, mula-mula ini tidak ada, terus yang terurai tidak tahu alfa, maka alfa kali mula-mula ini ya, berarti berkurang alfa kali 1 atau cukup alfa saja nggak apa ini ya, ini untuk memperjelas saja. Maka yang sini akan bertambah sebanding koefisien ini, maka ini akan sama ini tapi plus ini ya, sama. Sehingga ini dikurangi ini menjadi 1 min alfa, ini cukup alfa saja, angka satunya dihilangkan saja ya, dikalikan 1 kan nggak masalah itu. Nah, jadi sama saja seperti ini. Lalu kita jumlahkan molnya, ini tambah ini adalah sekian. P totalnya ini. Ini mol total ya. Maka untuk mencari P tekanan PCl5, yaitu mol PCl5 dibagi mol total ini. Mol PCl5 dibagi mol total kali tekanan total. Ketemunya ini. P PCl3 ini alfa per totalnya ini kali 4, maka ketemunya ini. Ya. Kemudian untuk yang Cl2 ini alfa dibagi totalnya kali P totalnya, ketemunya ini. Yang ini dengan ini sama. Lalu kita masukkan ke rumus Kp-nya, maka Kp itu tekanan PCl3 kali PCl2 dibagi tekanan PCl5. Padahal ini nilainya 4/15, jadi 4/15 sama dengan ini. Dimasukkan nilai-nilai ini ya. Ini dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan, kemudian dikalikan silang. Ini ke sana, ini ke sini. Jadinya begini nih. Nanti ini kalikan ini sudah kuadrat ya, maka jadi gini. Nah, ini kalikan ini jadi ini tetap di bawah ini. Ini kali ini, yang ini dikuadratkan. Terus dikalikan silang lagi ke sana dan ke sini, maka akan ketemu seperti ini. Ya, matematikanya pokoknya ini yang sulit ya, harus jeli ini. Nah, terus kalau dibagi 5,6, maka tinggal ini dibagi 5,6, tinggallah 5,25. Min A kuadrat pindah ke sana jadi 1 A kuadrat kan ya. Maka nilainya menjadi 6,25 alfa kuadrat. Sama dengan 1 gitu. Kalau ini pindah ke sana jadinya ini 6,25 alfa kuadrat sama dengan 1.
Maka alfa adalah akar dari 1 dibagi ini, yaitu 1/2,5 atau 0,4 atau 40%. Jawabannya yang C. Selanjutnya yang nomor 15. Pada suhu T di dalam suatu ruang terjadi reaksi dapat balik seperti ini. Jika pada kadar setimbang terdapat 1 mol N2, 2 mol H2, dan 1 mol NH3, serta tekanan total gas adalah 10 atm, maka harga Kp-nya berapa? Reaksinya ini ya. Lihat, pada saat setimbang, di baris terakhir itu ya dari format itu, N2-nya 1 mol, H2-nya 2 mol, NH3-nya 1 mol. P totalnya 10 atm. Maka kita hitung tekanan N2 dulu. PN2 adalah mol N2, yaitu 1 mol, dibagi mol totalnya, ini mol totalnya 1 tambah 2 tambah 1, 4 ya, kali P totalnya, ketemu 2,5, PH2-nya 2 mol ini, dibagi total molnya 4 kali 10, 5 atm. PNH3-nya 1 dibagi 4 mol totalnya kali, ini kali 10 ini harusnya ya, kali 10, 2,5 atm. Maka kita masukkan ke rumus ini, PNH3-nya 2,5, ini ya, kuadrat, PN2-nya 2,5 juga, terus PH2-nya 5 pangkat 3. Maka ketemunya 6,25 dibagi sekian. Maka ketemu 1/5. 1/5 itu jawabannya yang B. Gitu. Ya, demikian tadi pembahasan. Mudah-mudahan ini membantu. Kalau terlalu cepat nanti kamu ulangi lagi nyetelnya ya. Selamat belajar dan semoga sukses selalu.